Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 di antara sekian ayat yang menegaskan tentang pesan penting ini. Allah berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Innani anallah, sungguh aku tegaskan, kata Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Maka ketika seseorang telah meyakini, mengimani tanpa ragu untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pembuktiannya, baik secara ilmiah, logis, ataupun dalil-dalil lain yang menguatkannya, konsekuensinya dia harus membuktikan keimanannya kepada Allah. Maka Allah tegaskan, fa'budni. Buktikan keimananmu itu, keyakinanmu kepadaku dengan cara menyembahku. Bila kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah, maka Allah kemudian tegas menyampaikan, wa aqimis salata li dzikri. Maka tunaikanlah salat sebagai pengingat kepada aku, pengingat imanmu yang meyakini aku sebagai Tuhan, pengingat penghambaanmu kepada aku, pengingat kepasrahanmu kepada aku. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat, maka salat menjadi bagian dari pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang menyambungkan hubungan kita secara rabbani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah menugaskan di antara pesan-pesan penting kepada setiap nabi dan rasul yang diutus untuk memberikan penjelasan akan pedoman-pedoman kehidupan kepada setiap umat di masanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekian pesan penting itu Allah perintahkan kepada mereka untuk mempraktekkan dan mengajarkan salat kepada setiap umatnya. Demikian Nabi Musa diperintahkan untuk menunaikan salat seperti di Quran surah Thaha ayat 14 yang tadi saya bacakan ketika Allah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Demikian Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan bahwa beliau diwasiatkan untuk menunaikan ibadah salat ketika Allah merekam pula penegasan ini di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya surah ke-19 Maryam di ayat 31. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Dan Allah telah menjadikan untukku keberkahan dalam setiap keadaan, setiap kondisi, dan mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku dengan padat, singkat, dan tegas lugas untuk menunaikan salat. Demikian pula Nabi Yahya alaihissalam. Ketika beliau ingin bermohon kepada Allah, maka beliau praktekkan lewat salat. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39 itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Demikian Nabi Ismail alaihissalam bahkan mewasiatkan kepada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-55 Allah tegas menyampaikan wasiat Nabi Ismail kepada keluarganya, wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan beliau pernah terekam memerintahkan pada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Salat adalah hal yang sangat penting untuk membuktikan keimanan. Salat adalah hal yang sangat penting untuk menjaga online dan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan ketersambungan yang kuat itu, hadirlah kemudian perlindungan, penjagaan, dan pemberian keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sudah sangat dipahami dengan jelas dan sangat dimafhumi dengan logika yang nyata kalau Nabi Muhammad SAW, Rasul yang sangat istimewa, penutup para nabi, sudah pasti pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah salat sekaligus menyampaikan dan mengajarkan risalah ini kepada seluruh umat beliau sampai kehidupan ini berakhir. Karena beliau Rasul yang istimewa, penutup para nabi dan Rasul, maka perintahnya pun Allah berikan dengan cara yang istimewa. Diundang langsung keharibaannya melalui prosesi Isra dan Mi'raj itu, maka diperintahkan untuk menunaikan dan menyampaikan risalah ini serta mengajarkannya kepada umatnya. Maka kita dapati misalnya perintah-perintah dalam Al-Quran yang ditujukan langsung sebagai pembuktian keimanan kepada Allah,
dalam hal menunaikan salat. Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang hak walaupun tak mampu memandangnya pada saat itu, meyakini tentang adanya malaikat yang mencatat dengan sifat gaibnya, meyakini tentang alam-alam yang tak nampak dalam pandangannya, maka dia membuktikan keyakinannya kepada Allah itu dan seluruh hukum yang mengikat dengannya dengan cara menunaikan ibadah salat. Yang paling menarik, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, karena Al-Quran pedoman yang sempurna melintasi setiap zaman, tidak ada celah di dalamnya, menjadi petunjuk berkehidupan di setiap generasi sampai kehidupan berakhir. Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang utuh, yang sempurna, yang bahkan detailnya dijelaskan melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika sholat sebagai ibadah yang terpenting, sebagai pembuktian iman, jika sholat mengoneksikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu kita harus bertanya, ya Allah, apakah ada kejelasan waktu dalam menunaikannya? Kita memahami bahwa secara teknis penjelasan-penjelasan cara menunaikan dari awal sampai dengan akhir tentu sudah barang tentu sekali lagi akan banyak memakan tempat jika dijelaskan di dalam Al-Quran. Paling logis dijelaskan lewat petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga bisa diamati dengan jelas, dilihat bagaimana prakteknya, diajarkan dengan sempurna. Namun dalam segi waktunya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai penjelas kapan itu ditunaikan sehingga Nabi mudah kemudian mengajarkan kepada kita dengan prakteknya sempurna dari awal sampai akhirnya. Disinilah indahnya kita temukan Al-Quran memberikan satu gambaran penjelasan dengan sangat utuh, bahkan terperinci. Waktu sholat di dalam Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman, "Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idza tuma'nantum faqimus shalah." Perhatikan kalimatnya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Perhatikan ujung ayatnya, "Innas salata", sungguh salat itu, "'alal mu'minina", bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan. Ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. Satu, kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, PAW, dalam setiap hari. Tadi kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Kita tanya lagi, kapan waktunya ya Allah? Kata Allah, dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17, Al-Isra, di ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salata, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu, ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu, bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya.
Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyaksikan semua salat yang lainnya, tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu. Kapan diaturnya? Maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Hei, kata Allah, tunaikan salat yang dimaksudkan. 5 waktu itu secara umumnya aku jelaskan di setiap pergantian antar waktu. Di 2 ujung siang, dari subuh sampai dengan petang asar. Wa zulafam minal lail, kemudian ketemu maghrib dengan isya'nya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau engkau kerjakan, kamu meloreh nilai kebaikan, mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu. Baik, masih umum ya Allah. Ya, detailnya seperti apa? Maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antar waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum, ya, zuhur berganti, siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba, kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya, ya. Kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya. Muncul Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat 17 sampai dengan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, detailnya kata Allah. Fasubhanallahi ayat 17-nya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih ini teman-teman sekalian, bertasbih, menyucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala, akarnya dari kata subhah, dan subhah itu nama lain dari kata shalah. Ya, makanya dari lisan Nabi mengatakan subhah itu shalah. Ya, subah itu solat. Karena itulah perintah untuk menerima ibadah solat ketika Allah meminta Nabi, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghadap kepada Allah, diperintahkan untuk menunaikan ibadah solat, maka perintahnya dimulai dengan kalimat subhan. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jelas. Maka subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka kata Allah, bertasbihlah engkau, tunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna, ya, di waktu petang menjelang malam. Muncul di sini, ya, petang menjelang malam. Saat matahari mulai akan tenggelam. Ya, matahari mulai tenggelam. Ya, di ayat lain disebutkan tenggelam ini disebut dengan maghrib. Terbitnya di masyrik, tenggelam di maghrib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Maka tumsun menyebutkan waktu maghrib. Masya Allah. Wahina tusbihun, subuh. Masya Allah. Di Quran surah ke-17 ayat 78 disebut dengan fajar, di sini dinamakan dengan subuh. Maka dia punya 2 nama, fajar dan subuh. Nah, di ayat 18-nya kalau Anda teruskan, kita akan temukan kalimat wa asyiya wa hina tudhhiran. Hei, asyiya itu waktu petang, belum dekat ke arah maghrib. Antara siang, teman-teman sekalian, menjelang kemudian pertengahannya, ya, antara siang kemudian pertengahannya, lalu kemudian masuk maghrib. Antara siang dengan maghrib ketemu masa, ketemu sore, itu asyiya namanya. Baik, itu asyiya, asar. Baik, ya, ditemukan di sini waktu asar. Ya, asar menunjuk kepada momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik karena hikmah tertentu. Di Quran surah 103, wal asr, demi momentum waktu yang aku berikan untuk beraktivitas, ya. Karena pentingnya sholat itu nanti disebut dengan momentumnya asar. Waktunya, kalau Anda tanya waktunya, disebut asyiya. Momentumnya yang penting, yang menjadikan kita harus memanfaatkan supaya menjadikan kegiatan sebagai ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau tidak, rugi kita karena hilang sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya sebagai ibadah. Karena itu surah 103 menunjukkan pesan penting supaya kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, untuk menenun amal soleh supaya tidak rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat.
waktunya untuk mengerjakan di waktu itu, waktu rentang sore antara siang dengan ke maghrib itu disebut asyiya namanya. Wa asyiya wa hina tudhhirun. Zuhur. Masya Allah. Zuhur tiba. Maghrib, subuh, asar, zuhur. Satu lagi apa? Quran surah ke-24, ayat ke-58. Ya, kalau Anda terus baca ayatnya sampai ke ujungnya, Anda temukan kalimat min ba'di salatil isya thalathu aurat. Dan setelah engkau menunaikan salat isya itu, minta izin ya kepada ayah ibu, minta izin kepada ahli rumah kalau ingin masuk ke kamar, ketok pintu dulu di 3 waktu yang paling utama. Kan waktu kemudian sebelum subuh, teman-teman sekalian, waktu kemudian dalam suasana siang setelah beraktivitas mungkin sedang ganti pakaian, dan juga waktu setelah menunaikan salat isya. Min ba'di salatil isya, isya disebutkan. Baik. Jadi 3 pergantian waktu ini ya. PAW, pergantian antar waktu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 yang tadi saya maksudkan, 3 ayat ini, ayat 17, 18 surah 30, 1, 2, kemudian ayat 58 surah 24 mencakup 5 pergantian waktu dalam sehari untuk mengetes iman. Dan ya sekaligus menunaikan ibadah salat itu.